Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan kepada kita. Yang terhormat Bapak Dhani Nur Fauzi, STMT, selaku dosen pengampu mata kuliah praktik pneumatik dan hidrolik. Perkenalkan, saya Sumiaji dari Teknologi Rekayasa Otomotif 6A. Di sini izinkan saya untuk memaparkan presentasi mata kuliah praktik pneumatik dan hidrolik. Apa sih perbedaan antara sistem pneumatik dan sistem hidrolik? Cara kerja antara sistem pneumatik dan sistem hidrolik memiliki cara kerja yang tidak jauh berbeda. Namun dari sisi tenaga penggeraknya, terdapat perbedaan yang sangat signifikan. Sistem pneumatik adalah sebuah teknologi yang menggunakan udara terkompresi atau bertekanan untuk menghasilkan efek gerakan mekanis. Sistem pneumatik banyak digunakan pada mesin-mesin industri dengan kekuatan atau daya mekanik yang rendah. Dalam pneumatik, kekuatan tekanan hanya sebesar 80 sampai dengan 100 PSI. Sehingga sistem pneumatik hanya bisa diaplikasikan pada mesin-mesin yang tidak terlalu membutuhkan tenaga mekanik yang sangat kuat. Sedangkan sistem hidrolik yaitu sebuah sistem yang memanfaatkan tekanan fluida sebagai sumber tenaga untuk menghasilkan tenaga mekanik. Sementara pada sistem hidrolik digunakan untuk mesin-mesin yang membutuhkan tenaga mekanik yang relatif kuat. Pada aplikasi industri, dengan sistem hidrolik biasanya memiliki tekanan yang sangat besar, yaitu sekitar 1000 sampai dengan 5000 PSI. Sistem pneumatik menggunakan hukum-hukum aerodinamika yang mana menentukan kondisi keseimbangan antara gas dan uap, khususnya udara atmosfer. Dengan adanya gaya-gaya luar atau aerostatika dan teori aliran atau aerodinamika, fungsi dari sistem pneumatik antara lain yaitu mencekam benda kerja, menggeser benda kerja, mengatur posisi dari sebuah benda kerja, dan mengatur arah dari suatu benda kerja. Ada beberapa penerapan pneumatik, antara lain 1. Pengemasan atau packaging, 2. Pemakanan atau feeding, 3. Pengukuran atau metering, 4. Pengaturan tutup dan buka atau cut outdoor control, 5. Memindahkan material atau transfer of material, 6. Memutar dan membalikan benda kerja atau tuning and inverting of part, 7. Memilih bahan-bahan atau sorting part, 8. Menyusun benda kerja atau stacking komponen, 9. Mencetak benda kerja atau stamping and embossing komponen. Pada aplikasi fluid sim, sistem pneumatik memiliki dua kontrol, yaitu electrical control dan pneumatic control. Pneumatic valve atau yang bisa kita gunakan pada sistem pneumatik. Pneumatic valve adalah jenis valve yang mengendalikan gaya udara untuk membuka, menutup, dan menyekat aliran suatu udara. Jenis-jenis pneumatic valve meliputi solenoid valve, pilot operated valve, mechanical valve. Tetapi solenoid valve adalah satu jenis pneumatic valve yang paling umum digunakan karena kemudahan operasinya. Pneumatic valve bergantung pada tekanan udara untuk membuka dan menutup aliran. Sedangkan aliran ini mengontrol aliran udara dengan menggunakan sinyal elektrik sebagai inputnya. Katup pengendali arah. Katup pengendali arah berfungsi untuk mengatur aliran sinyal udara bertekanan. Penamaan standar untuk katup pengendali arah terdiri dari 2 digit angka yang dipisahkan oleh tanda garis miring. Sebagai contoh, katup yang diberi kode 3/2 berarti memiliki 3 port saluran udara dan 2 posisi kerja. Katup pengendalian arah dibagi menjadi 3 bagian, yakni power element atau elemen daya, signal element atau elemen persinyalan, dan processing element atau elemen pemrosesan. Simbol katup pengendalian udara A yaitu port number atau B yaitu position number. Di sini ada 4 gambar contoh dari simbol katup pengendalian udara. Untuk gambar A, katup 3/2 aktivasi dengan udara, single piloted, normally closed, kembali ke posisi awal dengan tekanan gas. Gambar B, katup 3/2 aktivasi dengan udara, double pilot, normally closed, kembali ke posisi awal dengan udara bertekanan. Gambar C, katup 5/2 aktivasi dengan solenoid, normally closed, kembali ke posisi awal dengan tekanan pegas. Gambar D, katup 5/2 aktivasi dengan udara bertekanan ganda, double piloted, normally closed, kembali ke posisi awal dengan udara bertekanan. Komponen-komponen utama pada sistem pneumatik antara lain ada kompresor, ada air service unit, ada aktuator, ada valve,
ada regulator, ada tangki akumulator atau tangki penampungan udara, ada saluran atau pipa. Aktuator, bagian keluaran untuk mengubah energi suplai menjadi energi kerja yang dimanfaatkan. Di sini ada dua jenis aktuator, yaitu SAC atau single axis cylinder, yang kedua yaitu DAC atau double axis cylinder. Untuk SAC memiliki prinsip kerja yaitu silinder hanya bisa memberikan gaya kerja ke satu arah saja. Gerakan piston kembali masuk diberikan oleh gaya pegas yang ada di dalam silinder. Untuk kegunaan SAC yaitu antara lain biasanya untuk menjepit benda kerja, memotong, pengepresan, dan pengangkatan. Untuk simbol dari SAC dapat dilihat pada slide berikut. Untuk yang kedua yaitu DAC atau double axis cylinder memiliki prinsip kerja yang hampir sama dengan silinder kerja tunggal, tetapi tidak mempunyai pegas pengembali. Silinder kerja ganda mempunyai dua saluran, yaitu saluran masuk dan saluran pembuangan. Untuk kegunaan DAC biasanya antara lain yaitu kebutuhan penyensoran tanpa penyentuhan, penambahan kemampuan membawa beban, aplikasi robot, dan penggantian beban berat pada unit penjepitan dan penahanan luar tiba-tiba. Untuk simbol dari DAC dapat dilihat pada slide berikut. Di sini ada beberapa rangkaian sederhana yang pernah kita lakukan saat praktik. Yang pertama yaitu rangkaian aktuator double axis cylinder dengan 5/2 wave valve tanpa relay. Yang kedua yaitu rangkaian aktuator double axis cylinder dengan 5/2 wave valve dengan relay. Di sini yang membedakan yaitu relay yang digunakan, tanpa relay, dan dengan relay. Fungsi dari relay adalah perantara untuk menjembatani dua kondisi berbeda yang saling ingin berinteraksi. Untuk yang ketiga yaitu rangkaian aktuator double axis cylinder 5/2 wave valve dengan relay dan limit. Yang ketiga itu rangkaian aktuator double axis cylinder 5/2 wave valve dengan relay dan limit gerakan kontinu. Yang terakhir yaitu rangkaian dua aktuator double axis cylinder 5/2 wave valve dengan relay dan limit gerakan kontinu. Di sini yang membedakan adanya limit pada rangkaian. Prinsip kerja limit switch sama seperti saklar push on, yaitu hanya akan menghubungkan pada saat katupnya ditekan pada batas penekanan tertentu yang telah ditentukan dan akan memutuskan saat katup tidak ditekan. Di sini ada sebuah rangkaian yang akan saya jelaskan lebih rinci, yaitu rangkaian dua aktuator double axis cylinder 5/2 valve dengan relay, limit, counter, dan timer gerakan kontinu. Di sini ada tambahan komponen yaitu timer, yaitu secara keseluruhan prinsip kerja timer sangat mirip dengan relay. Yang membedakan hanyalah ada waktu tunda pada waktu timer diaktifkan dengan coil timer aktif. Yang kedua ada penambahan counter. Counter adalah rangkaian elektronika yang berfungsi untuk melakukan penghitungan angka secara berurutan, baik itu pergerakan maju ataupun pergerakan perhitungan mundur. Di sini ada gerakan simulasi pada aplikasi FluidSim yang dapat dilihat pada slide berikut. Di sini aliran udara dari kompresor air supply menuju configure wave valve 5/2 melalui Y1 menuju configure silinder dan mendorong piston rod 1 keluar. Saat silinder head menempel pada limit PS2, aliran udara compression air supply menuju configure wave valve 5/2 melalui Y2 menuju configure valve silinder dan mendorong piston rod 1 ke dalam. Gerakan ini akan berulang terus-menerus selama 10 kali gerakan sesuai dengan relay counter atau C1 yang telah diatur sebelumnya. Saat 10 gerakan configure tercapai, rangkaian akan mengaktifkan relay with speed delay atau timer selama 5 detik sesuai waktu yang sudah di-set sebelumnya. Aliran udara compression air supply setelah itu menuju configure wave valve 5/2 melalui Y3 menuju configure cylinder dan mendorong piston rod 2 keluar. Saat silinder head menempel pada limit PS4, kompresor air supply setelah itu menuju configure wave valve 5/2 melalui Y4 menuju configure silinder dan mendorong piston rod 2 ke dalam. Fase di atas akan bergerak terus-menerus sampai dengan tombol detent switch S1 ditekan untuk memutuskan aliran yang mengalir di seluruh rangkaian pada sistem. Ini ada pengaplikasian pada trainer pada rangkaian yang sudah saya jelaskan tadi. Di sini ada trainer yang akan bekerja sesuai dengan sistem yang kita buat di aplikasi dan dipastikan gerakannya itu sesuai yang kita rencanakan. Jika gerakan tidak sesuai berarti ada yang salah saat perangkaian pada trainer. Mungkin cukup pemaparan presentasi saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.